Silakan yang lain dibuka videonya. Hmm? Sudah semua dibuka videonya? Bisa kita mulai? Suara saya jelas terdengar? Jelas Pak, jelas. Nah, berarti yang belum dengar, tolong dibuka videonya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka lewat virtual, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai pelajaran agama Islam pada hari ini, kita akan sama-sama
membaca atau tilawah Al-Quran. Jadi mohon disiapkan Al-Qurannya. Ada Al-Qurannya, disiapkan. Saya bawa dulu. Di Al-Quran digital juga nggak apa-apa. Silakan di unmute semuanya, kita baca bersama-sama ya untuk membuka materi kuliah kita. Kita baca surat yang pertama, surat Al-Fatihah, kemudian lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi siapkan semua. Egan, Marsyada, sudah. Alia, Salva, Lutfi, sudah. Sudah siapkan Al-Qur'annya? Baik. Dwi Saputra sudah disiapkan. Haikal. Umar Fahri sudah disiapkan Al-Qur'annya. Baik. Silakan kita baca bersama-sama di ini aja, di unmute aja semuanya ya. Di unmute saja. Kecuali yang di belakangnya gaduh ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
Coba dibaca terjemahannya, Egan, coba Egan. Baca terjemahannya dari Al-Fatihah. Baik, Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Terima kasih. Terima kasih Egan sudah membaca terjemahan dua surat ya, surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah yang biasa dibaca oleh Anda semua saat sholat ya. Nurul, mana Nurul? Ya, surat Al-Fatihah terjemahannya hafal ya? Tidak, Pak. Belum. Belum. Nah, mudah-mudahan setelah kuliah PAI minimal apa yang dibaca selama sholat ya. Kita sholat udah berapa lama ya, Nurul? Anda sholat udah berapa lama, Nurul? Dari kecil, Pak, dari SD. Dari kecil, dari SD ya. Ya, ternyata banyak juga bacaan sholat yang kita tidak belum memahami maknanya ya. Nah, yang penting gue baca gitu ya. Termasuk Al-Fatihah. Jadi sudah dibacakan. Surat Al-Fatihah ini sebagai surat yang berulang-ulang kita baca dalam sholat ya. Bahkan kalau ada yang sakit, biasanya juga para ustadz atau ustazah ya membacakan suratul Fatihah ya sebagai doa gitu ya. Nah, karena maknanya sangat baik ya. Tadi sudah dibacakan, mudah-mudahan bisa dihafal oleh Anda ya. Ya minimal Al-Fatihah tahu artinya, tahu terjemahannya gitu ya. Oke. Hari ini saya akan memberikan materi yang pertama, bentuknya paparan, nanti kita diskusi, kemudian setelah itu kita selesai jam 14.50 ya, atau 14.50. Baik, materi hari ini saya sudah share juga di WA grup. Itu bukunya tolong di-download ya. Sudah di-download tentunya ya. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Baik. Oke, nanti selama saya menjelaskan, mohon tidak menutup video ya. Kemudian mungkin juga saya akan bertanya secara random kepada Anda ya terkait dengan materi yang
berjalan saya akan sampaikan. Ya. Baik, materi kita pertama adalah tentang landasan filosofis dan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ya. Mengapa kita bahas ini? Agar kita paham mengapa kemudian PAI itu perlu diajarkan di perguruan tinggi atau di kampus, walaupun hanya 2 SKS saja, ya, walaupun hanya 2 SKS saja, tapi penting ya untuk diajarkan di kampus. Oke. Ini logo yang paling kanan ini tentunya sudah kalian sangat hafal ya, dari TK justru ya, Haikal ya, dari TK ya. Kalau saya tutup ini Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-5, Haikal masih hafal nggak, Kal? Masih, Mbak. Masih ya. Kalau lihat di YouTube yang viral ya, banyak yang udah nggak hafal lagi ya. Bahkan ketika tes security ya, ada tuh video viral ya, tes security, security-nya suruh diminta oleh coachnya untuk membaca Pancasila, lupa dia ya, kebalik-balik ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua persatuan Indonesia, ulangi, kedua persatuan Indonesia, ulangi, kedua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya udah langsung disuruh push up lagi sampai 100 kali ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah jadi mahasiswa jangan lupa juga nih ya, dasar negara kita Pancasila. Nah, kalau kita lihat ya, sejarah kemerdekaan Indonesia itu didukung atau diwarnai dengan peran agama. Kalau kita lihat film-film yang ada di YouTube ya atau film-film yang ada di televisi ya, film-film perjuangan ya, itu kita bisa melihat bahwa ternyata kemerdekaan Republik Indonesia itu didukung oleh para ulama. Ya, setuju ya? Ya, para ulama yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan diceritakan di beberapa daerah itu ya, turun untuk mengusir penjajah itu dari kelompok-kelompok santri ya, pondok pesantren ya, para kiai turun ya untuk mengusir penjajah baik Jepang maupun Belanda saat itu. Ini artinya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu didukung oleh peran agama. Inilah yang kemudian dasar negara juga, sila pertamanya sudah jelas, sila Pancasila. Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya adanya Tuhan. Ya, masyarakat Indonesia bukan masyarakat ateis. Ya, bukan masyarakat ateis yang tidak percaya Tuhan. Ya, karena sekarang ini sudah mulai nih paradigma ya atau konsep berpikir untuk tidak percaya Tuhan. Ya. Misalnya kalau misalnya ada musibah, ada kejadian, ada bencana, yaitu terjadi secara natural saja, ya, tidak ada intervensi Tuhan di dalamnya. Ya, sudah mulai meninggalkan percaya adanya Tuhan. Trust terhadap Tuhan sudah hilang. Saya kemarin sudah cerita ya, saya pernah sekolah di Eropa, tepatnya di Prancis ya.
ketika mengambil S3 saya. Jadi S3 saya alhamdulillah diselesaikan di 2 negara, di Elektro UI dan di Informatik University Clermont-Auvergne di Clermont-Ferrand di Prancis. Saya pernah tinggal di negara yang mayoritas masyarakatnya sudah tidak percaya Tuhan, gitu, ateis, gitu ya. Walaupun menurut statistik ya, masyarakat Prancis itu adalah masyarakat Kristiani ya, secara statistik pendataan penduduk ya. Tetapi dari yang Kristiani itu mungkin lebih dari 60%-nya sudah tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Kalau sudah tidak percaya adanya Tuhan, artinya segala rambu-rambu yang digariskan oleh Tuhan atau agama, di apapun agamanya, yang namanya agama samawi, agama Tuhan itu sudah nggak percaya gitu. Ya. Kalau sudah tidak percaya Tuhan, artinya hidupnya sudah bebas nilai ya, sudah tidak ada aturan lagi, mau kemana-mana udah nggak ada aturan. Tetapi anehnya kalau dia mati misalnya, ya, misalnya orang mengatakan gue nggak percaya Tuhan nih, gitu ya. Logikanya kalau yang sudah tidak percaya Tuhan, dia tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada agama, kan gitu. Kalau dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada agama, logikanya dia berlepas diri dari aturan-aturan agama, kan gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Ya. Tetapi anehnya kalau dia sakit sampai dia mati gitu ya, sampai dia meninggal ya, apalagi kalau dia sudah sakaratul maut gitu, dia akan mengatakan tolong nanti kalau saya mati saya dikuburkan secara normal gitu ya, paham nggak ya. Jadi dia sudah tidak percaya agama, nggak percaya Tuhan, tapi kalau mati dia maunya disolatkan juga, dia maunya dikuburkan juga misalnya, sebagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada yang tidak konsisten gitu ya. Kalau nggak percaya Tuhan ya udah mati aja gitu kan, mati ngegeletak misalnya, ya udah diemin aja sampai busuk gitu. Tapi nggak mau ya. Di satu sisi dia tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Di sisi yang lain, ketika dia mati, ya dia mau agar ada kehadiran agama di situ dengan mengurusnya. Kalau dia misalnya tadi yang mengaku muslim, dia minta untuk disolatkan, dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Dia nggak mau digeletakkan gitu aja. Kalau masyarakat kejam, dia kan udah nggak percaya sama Tuhan, diamin aja. Kalau tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, ya berarti lepas dari aturan agama. Tata cara menguburkan, tata cara mensolatkan, itu adanya di mana? Coba. Umar. Adanya di agamanya, Pak. Di agamanya, gitu ya. Betul ya. Ananda ya, Ananda siapa nih namanya, Ananda Sadrina ya. Iya Pak. Gitu ya. Jadi kalau orang mati, dia mau dikafankan, dia mau disolatkan, dia mau dikuburkan, aturan itu adanya di mana Ananda? Di agama yang dianutnya Pak. Betul. Kalau dia nggak percaya agama, dia nggak percaya Tuhan, aturannya pakai aturan mana tuh? Ya, aturan yang dia buat sendiri. Nah, ya berarti dibuang ke hutan ya. Mungkin Pak. Gitu ya. Jadi itulah standar-standar manusia yang terkadang melebihi batas gitu. Oke ya. Jadi dari itu semua kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, ada dua pandangan
yang melihat agama ini di dalam perguruan tinggi gitu ya. Ibnu Afif. Ya Pak. Anda bisa lihat di depan tulisan itu PPT saya ada dua pandangan tuh Ibnu. Ya, ada yang mengatakan agama masih tetap harus diajarkan. Ya, karena ya negara dalam hal ini perlu menjaga keberagaman warganya. Ya, agar bisa saling menghormati, bisa saling menghargai ya. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat nggak perlu diajarkan di perguruan tinggi, di sekolah nggak perlu karena agama adalah urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan. Jadi agama itu hanya berhenti di situ saja. Jadi kalau agama itu identik dengan institusi keagamaan, masjid, pesantren. Keluar dari sana sudah tidak boleh bawa agama, itu menurut pendapat yang kedua ya. Kesimpulannya seperti itu. Tidak boleh ada campur tangan agama oleh negara. Nah, kesimpulannya gitu tuh. Nah, saya mau nanya sama Ibnu. Ada Ibnu? Iya Pak. Menurut Ibnu nih masyarakat Indonesia ada dalam kelompok yang mana? Yang kelompok nomor 1 atau kelompok nomor 2 menurut Ibnu? Di nomor 1 Pak. Nomor 1. Coba kasih argumentasi kenapa kok Anda melihat masyarakat Indonesia lebih memilih ke nomor 1? Ya. Waktu habis. Ya Pak. Kamu denger apa lagi tidur? Dengar Pak. Belum ada jawaban ya, belum. Oke. Masih bingung. Oke. Udah makan belum, Belum Pak. Masya Allah. Jadi pantesan kamu lemes suaranya. Oke, sekarang Azharuddin Gofur mana? Azharuddin? Ya Pak. Oke. Coba tadi pertanyaan yang sama saya tujukan ke Ibnu, kamu coba jawab apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih nomor 1 bahwa PAI harus diajarkan ke institusi pendidikan, baik pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi. Kira-kira alasannya apa? Menurut saya karena dari alasan yang di depan itu kan Indonesia memiliki beragam suku budaya ras ya. Jadi adanya pelajaran agama ini jadi bisa lebih memberi ilmu gitu, memberitahukan kalau ada ajaran agama, maksudnya agama Islam yang berbeda-beda gitu Pak. Agama Islam berbeda-beda? Maksud saya jadi lebih tahu gitu Pak dari beragam suku. Oh, kirain agama Islam beda-beda. Ada agama NU, ada agama Muhammadiyah. Ya bukannya, itu bukan agama, itu bukan agama itu. Lebih ke budayanya sih Pak. Kebudayaannya yang berbeda-beda ya. Pak. Oke, Nia Nur Hasana. Iya Pak. Coba tambahin, tadi kan sudah ada alasan dari Gofar tadi ya, Gofar atau Gofur tadi, Gofur ya. Gofur. Sekarang tadi yang saya tanya siapa? Nia ya? Mana? Iya Nia. Ada tambahan pendapat, silakan. Mungkin dari latar belakang yang Bapak sampaikan di slide sebelumnya, kalau sejarah kemerdekaan Indonesia kan emang diwarnai dengan peran agama. Makanya jadi udah
kebawa sampai zaman sekarang gitu Pak. Oke. Makanya agama Islam sampai sekarang masih diajarkan di perguruan tinggi. Oke, kira-kira oke, makasih. Nurul, ada Nurul Andi ini ada? Ada Pak. Ada ya. Kira-kira menurut Nurul, agama Islam di Indonesia makin pudar nggak seiring dengan perkembangan zaman, atau makin dinati oleh masyarakat? Menurut Nurul, lihat dari sudut pandang Nurul gimana? Lebih diminati Pak, kayak lebih makin banyak aja gitu mayoritasnya. Kata siapa? Menurut saya Pak. Menurut Nurul, ada data nggak? Didukung data nggak Nurul? Kan kebanyakan kayak kita tuh ngikutin orang tua gitu ya Pak. Terus mayoritas tuh emang penduduk Indonesia isinya Islam, agamanya Islam. Jadi baru Islam gitu ya? Iya. Lahir. Tapi secara statistik naik atau turun jumlah persentase masyarakat Muslim Indonesia? Ada nggak datanya ya? Coba ditambahkan Jabar, coba Jabar, mana Jabar? Muhammad Jabar Maulid. Sebentar lagi Maulid Nabi ya, Jabar ya. Nah oke. Jabar, menurut Jabar gimana tak? Tambahin tuh pendapatnya Nurul. Suaramu mana? Ada. Nah, kresek-kresek. Masa orang STI kresek-kresek gitu, ganti headsetnya, nanti beli yang bagus. Oke, silakan. Ada Pak? Ada. Oh ya. Kalau menurut saya sih semakin itu Pak berkurang Pak. Semakin apa? Berkurang. Iya. Saya banyak banyak yang di sosmed yang mengagung-agungkan gitu Pak. Agung-agungkan siapa? Pak Agung? Itu agamanya sendiri gitu. Seperti keislamannya gitu. Oh gitu. Iya. Ya, oke, makasih. Sama-sama. Ya. Abror, mana Abror? Pokoknya kalau kuliah sama saya siangnya nggak boleh tidur aja ya, nanti dipanggil, kalau dipanggil nggak jawab berarti tidak hadir. Ini saya catat, yang dipanggil nggak jawab nggak hadir aja. Ini Pak Isa konvensional. Abror. Iya Pak. Kalau ada komunitas masyarakat yang berpandangan nomor 2, PAI nggak perlu diajarkan di sekolah, nggak perlu diajarkan di kampus, kira-kira apa yang menjadi alasan kelompok kedua ini menyatakan bahwa agama nggak perlu diajarkan di mana-mana gitu? Agama hanya boleh diajarkan di instansi keagamaan misalnya gitu. Menurut Abror, apa penyebabnya? Yang apa menyebabkan mereka mengatakan seperti itu, Abror? Bror? Ya Pak. Bentar Pak. Masih monitor nggak, Bro? Masih Pak. Masih. Gak usah dicari di googling, Bro. Enggak Pak, saya nggak googling Pak. Ya kan sekarang kalau ada pertanyaan langsung, yang lainnya nyari di googling, si Aska aja nyari tuh di googling. Mungkin ini Pak, karena apa sih, agama kan sesuatu yang pribadi bagi semua orang gitu Pak. Jadi tidak perlu diumbar-umbar ke. Diumbar-umbar. Apa tuh bahasanya tuh umbar-umbar? Diumbar-umbar Pak. Oh, diumbar-umbar. Itu bahasa Indonesia ya, umbar-umbar ya?
di ini ya, apa di publikasi ya, Iya Pak. publikasikan. Udah Pak, itu aja Pak. Oh gitu, oke. Marshanda, mana Marshanda? Razita. Iya Pak. Hmm, Iya Pak. di rumah ini ya rame ya. Iya maaf ya Pak. Tadi coba tambahkan pendapat yang terakhir tadi. Kenapa sih ada sekelompok masyarakat yang menyatakan agama itu nggak perlu diajarkan lagi di sekolah? Agama tuh ajarinya di masjid pesantren gitu. Kira-kira Kalau menurut saya sendiri sih Pak, mungkin negara sendiri tidak mau menuntun mindset atau pemikiran supaya orang-orang tuh harus mungkin nggak mau dibawa ke negara gitu. nggak boleh. Jadi mungkin misalnya sama kan tadi kan dibilang kalau berdasarkan argumen Abra sendiri karena itu urusan pribadi, karena mereka anggapnya juga nggak mau jadi negara sendiri punya aturan yang campur aduk sama negara itu sendiri, dan mungkin juga negara ini nggak mau menekan ya Nggak mau direpotkan ini gitu tuh ya. Iya Pak, karena kan apalagi kalau di Indonesia juga agamanya gak cuma satu gitu, dan ya nggak mau juga kita mau berpihak atau segala macam gitu sih Pak kalau menurut saya. Oke. Mungkin itu ya yang menyebabkan ada kelompok yang kedua ya. Walaupun lebih banyak kelompok yang pertama ya yang setuju kalau agama tetap diajarkan di institusi pendidikan gitu ya. Kita bisa bayangkan juga tuh kalau banyaknya agama di Indonesia tidak diatur, kemudian tidak diberikan pemahaman yang benar terkait dengan agama, yang terjadi kira-kira apa ya? Kira-kira Banyak terorisme mungkin. Nah, iya. Diajarkan saja masih muncul terorisme ya. Ya, Farid ya. Farid. Ya Pak. Ya kan? Diajarkan agama saja oleh lembaga pendidikan masih muncul kelompok-kelompok teroris ya gitu ya. Kelompok-kelompok teroris ya yang mengatasnamakan agama kan gitu ya. Ya kan kita lihat bom di sini, bom di sana gitu ya. Ya, membunuh orang tak berdosa ya. Nah, ini kan sebetulnya juga harusnya menjadi catatan bahwa diajarkannya saja agama kepada masyarakat ada kejadian seperti itu gitu, apalagi agama tidak diajarkan. Wah, bisa tambah ruwet ya. Ya, masyarakat bisa saling membunuh ya satu dengan yang lain karena masing-masing merasa benar ya, dan disitulah sebetulnya kehadiran negara ya untuk mengatur ya, kehadiran negara untuk mengatur keberagamaan penduduk itu sesungguhnya adalah agar terjadi suasana yang kondusif di dalam beragama. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada kezaliman, tidak ada apalagi terorisme. Kita sangat membenci itu dan Islam sangat membenci itu sesungguhnya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau ada aksi bom ya, bunuh diri, mengatasnamakan agama, apapun agamanya, sesungguhnya dia tidak ngerti terhadap ajaran agamanya sendiri gitu. Ya. Karena agama apapun tentunya mengajarkannya adalah mengajarkan kedamaian. Betul nggak? Mengajarkan kasih sayang, bukan mengajarkan permusuhan gitu. Jadi agak aneh juga logika berpikirnya gitu ya. Makanya saya pernah ngomong ya sama beberapa kawan ya,
itu teroris yang tertangkap di Indonesia yang melakukan tindakan kejahatan atas nama agama, ya kalau bisa diubah mindsetnya. Cara mengubah mindsetnya gimana? Suruh dia hidup di negara yang minoritas Muslim, ya, agar merasakan bagaimana kelompok mayoritas itu bisa melindungi. Kita malu ya sebagai mayoritas Muslim di Indonesia itu sesungguhnya harusnya malu gitu ya. Kalau kita tidak bisa melindungi minoritas gitu. Ya. Ya, pengalaman saya di Eropa itu masing-masing saja ya. Misalnya saya mau sholat nih ya, saya mau sholat mau ibadah gitu, ibadah Jumat lah, saya kasih contoh ibadah Jumat di kota saya di Clermont-Ferrand itu ya, masjid besarnya itu hanya satu ya, kayak di Jakarta gitu. Di Jakarta masjidnya banyak nggak kira-kira? Banyak ya, hampir tiap sudut jalan mungkin tiap RW ada satu masjid ya. Ya. Bahkan misalnya kita punya rumah yang temboknya sebelahan masjid ya, saking banyaknya masjid dan musola di Indonesia. Tapi di tempat saya lah dulu, ya itu yang namanya Grong Moski, ya, Grong itu besar, Moski itu masjid besar, itu satu kota umumnya hanya satu. Dan saya kalau sholat Jumat itu harus naik train, naik kereta di dalam kota, ya. Monorel. Ya, kurang lebih saya untuk sholat aja perlu waktu 30 menit naik kereta ya. Kalau dari Rawamangun itu mungkin ke arah Depok gitu ya. Itu untuk sholat Jumat saja, Anda bisa bayangkan. Ya. Ya, sholat Jumat aja harus naik kereta gitu. Tetapi di sana yang kita bisa contoh adalah kehidupan beragamanya juga. Bukan kehidupan beragama ya, saling menghargainya tinggi gitu. Jadi orang nggak usil untuk mengganggu dan seterusnya, apalagi melakukan kekerasan ya, di luar dari oknum ya. Karena pernah juga bom di Prancis itu beberapa kali pernah ya bom ya. Tapi saya merasakan suasana keberagaman di Eropa tempat saya sekolah itu damai gitu, saling menghargai. Bahkan saya harus sekali kalau hampir setiap sholat Jumat dilaksanakan, ba'da Jumat itu kalau di Eropa itu sholat Jumatnya kaum wanita ikut sholat Jumat. Uniknya di sana gitu. Jadi masjidnya ada 2 lantai ya. Jadi lantai pertama untuk jamaah sholat Jumat laki-laki, kemudian yang di atas lantai 2 untuk jamaah sholat Jumat perempuan. Jadi rata-rata kalau di luar negeri itu, terutama Eropa, Amerika itu, para ibu-ibu kaum wanita, akhwat itu ikut sholat Jumat. Nah, kalau ada di Indonesia agak aneh juga ya. Nanti ditanya lagi, dan mana nih gitu ya. Gitu. Kalau di Eropa ya udah biasa ya, karena di sana itu hari Jumat itu hari untuk berkumpulnya kaum muslimin dan mendengarkan ceramah atau nasihat gitu. Di hari lain nggak bisa ketemu. Kalau di kita hampir tiap hari ya ada tausiah, ada ceramah rohani, iya nggak? Majlis taklim itu di samping rumahnya si Abror aja ada berapa majlis taklim. Senin ada, Selasa ada, Kamis ada, ya kan? Umar Fahri kalau melihat TV ya subuh itu jam 3:30 sudah ada siraman rohani, orang pada tidur ya. Udah ada tuh siraman subuh pagi gitu. Ya. Nur Hadi, Shalfa, mungkin rumahnya dekat masjid ya. Nah itu. Dan saya kagum di sana setiap habis sholat Jumat itu ada satu atau 2 warga negara Prancis yang masuk Islam. Alhamdulillah. Gitu.
Dan itu rata-rata wanita. Coba ya, Alia, Nova. Rata-rata wanita yang masuk Islam. Dan kebangsaan mereka kebangsaan Prancis tulen ya, bukan imigran ya. Karena di Prancis itu kan banyak dari Turki, ya dari Maroko ya dan seterusnya. Ya. Jadi mereka masuk Islam dengan kesadaran sendiri, belajar gitu. Sehingga Islamnya kuat gitu, menemukan bukti kebenaran Islam dengan belajar. Kalau di kita Islamnya udah dari orok ya, Nurul ya tadi ya, dari bayi ya. Muslim kan gitu ya. Ya, tapi sampai hari ini banyak yang sholatnya juga belang belentong ya. Tahu belang belentong, sudah jadi mahasiswa sholatnya belang belentong. Nur Hadi. Ya. Tadi sholat subuh nggak hari ini? Sholat, Pak. Alhamdulillah. Banyak tuh, saya nggak sebutkan di sini mahasiswa yang masih sholatnya belang belentong ya. Oleh karena itu kita harus koreksi diri gitu. Oke, baik. Kita lihat lagi ke sini, ke materi kita. Epistemologi pembelajaran agama Islam. Apa sih epistemologi itu? Ya, kalau secara definisi bahasa, ya ini dari bahasa Yunani. Ya, epistemologi itu artinya pengetahuan. Ya, bahwa agama itu berasal dari pengetahuan. Atau agama itu sendiri adalah sumber pengetahuan. Ya. Jadi orang percaya sama agama karena percaya bahwa agama adalah sumber pengetahuan yang benar. Ya, tidak diragukan. Emang ada Pak agama yang salah? Ada tuh. Ada ajaran agama yang salah? Ada. Contohnya ada ajaran agama yang dia mengaku sebagai nabi gitu. Ada di Depok tuh ya. Ngaku nabi terakhir katanya. Akhirnya ditangkap polisi. Gitu. Di Jawa Barat, di Bandung tuh ada yang mengaku nabi gitu. Ya nabi akhir zaman katanya. Ada lagi yang mengaku Tuhan dan nabi ya di daerah Senen. Ya dia punya kerajaan surga namanya. Ini aneh-aneh juga ya. Makanya belajar agama yang benar supaya nggak kebawa yang aneh-aneh gitu. Ya. Oke, kembali ke sini. Jadi epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Ini artinya bahwa agama itu merupakan sumber pengetahuan yang benar gitu. Ya, karena kita percaya bahwa agama itu bersumber dari wahyu Allah. Ya, terutama Islam ya. Kalau saya bicara agama di sini Islam berasal dari wahyunya Allah. Dari firman Allah, firman Tuhan. Kalau bicara tentang firman Allah berarti kalau firman Allah itu tentunya tidak ada yang keliru gitu. Ya, kalau ada orang yang menginterpretasikan salah berarti otaknya yang keliru, bukan ayat Allahnya gitu. Ya, otaknya belum nyampe gitu. Ya, flowchart-nya itu masih di tengah ya kalau bicara tentang flowchart-nya. Algoritmanya masih di tengah, belum selesai. Dia udah mengatakan agama salah, agama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman gitu. Nah, oke, jadi itu adalah epistemologi. Nah, secara epistemologi ajaran Islam itu bersumber dari dua kekuatan besar, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Jadi disebutnya sebagai the Quran and Hadith as source and inspiration of Islamic philosophy. Jadi Al-Quran dan hadis ini adalah sebuah sumber dan juga inspirasi dari filsafat Islam. Jadi filosofi utama ya dari ajaran Islam itu sendiri adalah Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada sumber utama yang lain ya, walaupun nanti kita akan bicara tentang ijtihad, kita akan bicara tentang ijma ulama ya. Itu di luar dari itu maksud saya. Jadi dua yang pokok itu sebagai sumber pengetahuan dari agama Islam itu sendiri adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, aku tinggalkan dua perkara kepadamu dan kamu tidak akan tersesat di dalamnya, ya, yaitu kamu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, atau di teks yang lain Al-Quran wa sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu ya, sumber religius ya. Sumber religius di dalam surat 16, surat 16 itu kalau tidak keliru surat An-Nahl 125. Coba saya minta tolong dibaca oleh Rosa Aulianisa. Iya, Pak. Coba dibaca teks Arabnya. Bisa bacanya? Iya, Pak. Coba dibaca. Ud'u A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu dari mana? SMA atau dari madrasah? SMA, Pak. Dari SMA ya, saya lihat bacaan tajwidnya cukup bagus ya. Belajar tajwid juga ya? Ya, saya ngaji, Pak. Oh ngaji, alhamdulillah. Oke, artinya apa? Baca terjemahannya. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwa ajaran Islam itu karena bersumber dari firman Tuhan, firman Allah, maka sesungguhnya ajaran agama kita, agama Islam itu adalah mengajarkan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ya, orang yang berdakwah saja disuruh untuk melakukannya dengan pengajaran yang baik ya. Sebetulnya keliru juga kalau khutbah atau ceramah itu mengata-ngatai orang lain. Ada nggak yang begitu ya? Ya. Mengumpat ya, kemudian berkata kasar gitu di dalam ceramahnya. Ada nggak di masyarakat kita? Ya, ceramahnya bukan menyejukkan tapi menimbulkan polemik. Ya. Padahal di sini disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Jadi kalau mau diskusi sampai gontok-gontokan ya berdebatlah dengan cara yang baik. Itu ya.
tidak boleh sampai ke fisik gitu. Ya. Nah ini sebetulnya bagian dari agama kita adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Ya, oke. Satu lagi saya minta Iqmal Niami. Ada Iqmal Niami? Ada Pak. Coba Iqmal bisa baca yang surat yang ketiga, surat ketiga 104, surat Ali Imran, silakan. Bisa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya apa? Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, terima kasih matur suwun. Ye, sami-sami. Kamu dari Jawa Tengah ya? Iya, Pak. Di mana sekarang? Sekarang di rumah, Pak, masih di rumah di Pemalang. Oh, di Pemalang. Ya, Pemalangnya mana? Kelarayan, Petarukan? Dongkal, Pak. Oh, Dongkal, ya. Oh, Bapak tahu, Pak. Wah, ngerti saya. Iya, Pak. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita diminta untuk ya tadi berdakwah secara baik, menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, mencegah yang mungkar, gitu ya. Ini sebetulnya petunjuk bahwa agama itu adalah sumber ilmu. Ya, tadi dikatakan epistemologinya bahwa agama ini adalah sumber pengetahuan, ya, sumber pengetahuan dari segala ilmu, ya, adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para mahasiswa sekalian, saking hebatnya ilmu pengetahuan, ya, sebagai sebuah sumber inspirasi kehidupan, Islam itu mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Ya, karena ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk mengubah mindset orang. Ya, Allah mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib untuk setiap muslim. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan menuntut ilmu, ya, walaupun ilmu nggak salah, ya, bukan menuntut, yang mencari ilmu, ya, karena ilmu nggak boleh dituntut, ya. Salahnya ilmu apa kok dituntut, gitu ya. Maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga, ya. Coba camkan hadis ini. Artinya apa? Kalau kalian sekarang sedang kuliah di UNJ, di Sistem Teknologi Informasi, ya, STI, ya. STI, ya. Ya. Maka ini bagian dari komitmen Anda untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan dengan itu, maka Anda harus yakin bahwa Allah akan memudahkan, ya, bagi seseorang itu yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, yang mau susah-susah sekolah, kuliah, ya, itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kemuliaan yang lain, gitu. Ya, jadi kuliah, ya, intinya saya ingin menyampaikan, kuliah jangan malas, gitu. Pesannya itu, kuliah jangan malas, gitu.
Kalau kuliah males ya berarti tidak sesuai dengan filosofi mencari ilmunya. Ya. Filosofi mencari ilmu ya tentunya karena taat sama Allah. Karena taat sama Allah ya jatuhnya ibadah. Cari ilmu itu ibadah. Kalau ibadah dilakukan dengan benar, dengan semangat, tentu akan berpahala gitu. Ada yang bilang, nggak usah pahala, Pak, saya udah kebanyakan gitu. Nah, itu sombong tuh. Ya, jadi cari prestasi di kampus gitu. Ya, jangan saya mau jadi mahasiswa biasa-biasa saja, Pak. Gitu. Nanti kalau jadi mahasiswa biasa-biasa saja, ya nanti jadi orangnya biasa-biasa saja. Gitu. Ya, saya tantang nih jadi mahasiswa berprestasi FT ya dari STI ya, misalnya Adam Fikri ya misalnya dengan IP 3,98 lulusan terbaik STI ya misalnya angkatan 2021 amin ya kan oke. Jadi ini ada beberapa prinsip ya tentang epistemologi ya. Jadi epistemologi tadi sudah dikatakan ya sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan ya, agama adalah sumber pengetahuan. Ya. Ajaran Islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini merupakan sumber ilmu inspirasi bagi kemajuan intelektual umat Islam. Ya, kita lihat banyak sekali ya, orang-orang besar dulu ya dalam masa keemasan Islam ya yang berjasa sampai dengan hari ini ya Avicenna atau Ibnu Sina gitu ya. Yang kedua sumber yuridis bahwa PAI itu selain memiliki sumber religius juga ada sumber yuridisnya. Ini ada di dalam Pancasila, ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, ini adalah salah satu sumber yuridis dari ajaran agama ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber psikologis. Ya, tadi sudah saya katakan ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, ateis dan ada yang teis. Ya. Uniknya kalau seseorang yang tidak percaya Tuhan, kalau dia ketakutan, dia akan berteriak, ya Tuhan, oh my God, ya. Misalnya di tengah ketinggian pesawat tertentu, ya, kemudian pesawatnya mengalami kegoncangan yang disebut pertama kali siapa? Muhammad Anwar. Iya Pak. Ya, misalnya Muhammad Anwar sedang naik pesawat, ya. Pada ketinggian 3.000 kaki misalnya di atas permukaan laut tiba-tiba terjadi turbulensi kencang gitu ya jadi seakan-akan dibanting-banting di dalam pesawat. Apa yang dipikirkan oleh Muhammad Anwar? Paling kayak menyembah lebih kayak Allahu Akbar kalau enggak zikir sih Pak biasanya biar tenang. Allahu Akbar. Masya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah kayak gitu ya. Yang dipanggil pertama kali kan? Iya. Manusia. Allah ya. Gitu kalau udah mau masa di ujung kematiannya. Iya, dia percaya sama Tuhan. Ya. Iya. Ada nggak tuh yang pada saat turbulensi pesawat yang diingat ininya rumahnya ya, rumahku gimana, enggak ya? Apa yang lain? Ada ya, atau yang diingat istrinya gitu, wahai istriku gitu, enggak. Rata-rata dia akan ingatnya sama Tuhan gitu ya. Oh, udah mau mati nih kata dia kan, gitu ya Muhammad Bintang ya. Ya kalau udah seperti itu yang diingat Tuhan.
Oke, itu sumber. Nah, nanti dibaca lagi. Jadi, kalau seseorang itu sudah percaya kepada agama, percaya sama Tuhan, dia akan mengimplementasikan rasa cintanya itu anytime, anywhere. Ya. Misalnya macet di bis, waduh, macet, nggak kebagian asar nih, misalnya gitu ya. Ya Bima ya, Bima lagi naik bis, Bima di jalan tol, ya kan? Asar udah mau selesai, mau ke maghrib nih, padahal kamu belum sholat asar gitu ya. Mau lompat dari bis, berhenti dulu, Bang, Pir, berhenti mau sholat asar, yo, lagi di tol, gimana Bima? Apa yang Anda lakukan? Kalau Anda sudah merasa dekat dengan agama, coba Bima, pada posisi seperti itu apa yang Anda lakukan? Kalau di posisi seperti itu nggak mungkin jadi Pak. Mungkin bisa di kodok setelahnya di maghrib. Di maghrib ya. Masalahnya nggak ada jamak ke maghrib. Ya, kalau jamak zuhur asar ada, ya. Ya ada. Maghrib isya ada. Asar ke maghrib ada nggak? Jangan-jangan kamu bikin ajaran sendiri si Bima. Enggak. Kan kayak buat itu doang. Iya. Kalau memungkinkan sholat di dalam bis, kenapa tidak kita laksanakan? Gitu misalnya. Tapi kalau memang sangat sulit sekali ya, nanti pas turun, misalnya pas turun jam 8 malam gitu kan misalnya, memang situasinya tidak memungkinkan, sholat pun nggak bisa karena desek-desekan gitu ya, ya udah. Ya. Ada beberapa sholat yang harus dirapel gitu ya. Asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya gitu kan. Itu kalau memang sangat terpaksa, itu darurat itu. Tapi kalau tidak darurat bisa dilaksanakan ya kita sholat saja. Saya pernah melaksanakan sholat misalnya di pesawat ya. Mungkin Anda juga pernah melaksanakan sholat di pesawat ya. Ya pesawat yang membawa saya setelah liburan ke Indonesia. Saat tahun lama saya balik lagi ke Perancis, saya sholat gitu ya. Di kanan kiri saya bukan orang Indonesia gitu, tapi mereka cuek aja gitu ya. Saya bilang saya mau sholat sebentar gitu ya. Kemudian setelah selesai saya bilang thank you, merci gitu ya. Mereka ngangguk-ngangguk aja, nih orang ngapain gitu ya, ternyata lagi sholat gitu ya. Jadi gitu, saya pernah sholat di Bandara Changi, Singapura. Saat itu sudah masuk sholat tertentu ya. Kemudian aduh ini nggak ada musola gitu kan di sana. Ya udah gelar aja dekat tempat menunggu masuk ya, dekat gate situ ya. Saya sholatnya sendiri. Diliatin orang. Ya nggak apa-apa. Ya atau sholat sambil duduk gitu ya. Jadi itu beragama di mana saja. Kemudian ontologi. Ontologi itu artinya apa sih yang dibahas di dalam PAI kita? Ya, banyak masalah-masalah yang kita akan bahas di dalam pelajaran agama Islam selama 1 semester ini. Kemarin sudah saya jelaskan ya di RPS ya. Ya dari mulai ketuhanan sampai terakhir isu-isu kontemporer. Ya. Nanti kita akan membahas itu, ontologi PAI. Jadi pembahasan apa saja yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian aksiologi. Ya. Aksiologi itu artinya cabang ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia mengimplementasikan. Ya. Gampangnya kalau definisi aksiologi itu adalah apa sih manfaat yang kita dapat kalau kita sudah belajar PAI. Ya. Jadi kalau saya ulang, epistemologi itu adalah menyangkut sumber pengetahuan PAI itu dari mana, kan gitu ya. Kemudian ontologi itu adalah pembahasannya apa saja, materinya apa saja di PAI.
Yang terakhir aksiologi itu adalah apa manfaat yang kita bisa terima ketika kita belajar PAI. Di antaranya adalah tentang kita bisa menjadi orang yang berakhlak, punya etika, taat sama agama, dan seterusnya. Ya. Di dalam perspektif Islam, pendidikan adalah pengakuan terhadap Allah dan penyadaran manusia terhadap posisinya di hadapan Allah. Kita itu makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ke sana, penghambaan seseorang kepada Tuhannya. Jadi nggak merasa jumawa gitu, nggak merasa sombong. Oke. Berikutnya landasan teologis di dalam PAI. Nanti Anda bisa lihat, ini saya akan sampaikan sedikit saja. Jadi landasan teologis pendidikan PAI artinya bahwa agama, kemudian spiritual, Tuhan, ini menjadi landasan dasar atau landasan pokok ya di dalam belajar PAI. Ya. Mudah-mudahan setelah belajar PAI jadi tambah sadar itu. Oh, ternyata selama ini pemahaman agamaku kurang baik gitu ya, sehingga PAI menyadarkan saya pentingnya dekat dengan Tuhan misalnya. Oh, sholatku belum benar nih, ya berarti sholatnya harus benar gitu ya. Perilaku saya kepada orang tua belum baik, maka mudah-mudahan PAI akan menghantarkan Anda menjadi orang-orang yang birrul walidain, ya, lebih cinta kepada orang tua gitu. Ya, lebih cinta kepada agama dan seterusnya. Oke, untuk mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan di kampus sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan kampus yang bisa kita ikuti ya. Ada tutorial, ada pesantren mahasiswa, ada lembaga dakwah kampus. Kalau di FT itu ada apa kegiatan keagamaannya? Mars Adeva, silakan. Apa yang Anda ketahui di FT, kegiatan kerohanian yang ada di FT apa, Mars Adeva? Belum banyak tahu sih, Pak. Ya berarti kalau belum banyak ada yang tahu kan? Ada, Pak. Biasanya dari cutting gitu, Pak. Kita ada perkumpulan cutting agama apa? gitu, Pak. Cutting itu kakak tingkat, Pak. Oh, kan saya menggunting. Ada, Pak, dari kakak tingkat biasanya ada mentor gitu, Pak. Itu beda-beda agama, beda cutting gitu, Pak. Biasa udah ada kayak himpunan. Oh, oke. Jadi sesuai dengan agama ya cuttingnya ya? Iya, Pak. Biasanya kamu ikut agama yang mana? Agama Islam dong, Pak. Oh, agama Islam. Ya, oke, makasih. Ada yang punya informasi yang lain? Khairul Rizali. Hadir, Pak. Kegiatan-kegiatan keislaman di kampus kira-kira apa aja yang kamu ketahui? Yang diketahui ya seperti Mars Adeva bilang, dia ada mentoring, Pak, yang di mentor oleh kakak cutting, Pak. Terus? Masih tahu baru itu, Pak. Kamu dari Padang ya? Iya, Pak. Sekarang posisi di Padang apa ada di Jakarta? Di Jakarta Pusat, Pak. Oh, di Jakarta Pusat. Ya. Oke. Ya, jadi beberapa kegiatan keagamaan ini bisa kita ikuti di kampus ya, supaya menambah keimanan kita ya. Di FT itu ada Musola Al-Biruni ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ada Musola Al-Biruni, itu juga kegiatannya banyak juga ya. Dulu saya termasuk yang ikut membina atau sebagai pembimbing Al-Biruni dulu ya, tahun 90 sekian gitu ya, tahun 2000-an lah saya ikut membimbing Al-Biruni, kemudian lembaga dakwah kampus, kemudian masjid kampus, saya ikut membimbing ya, dan itu bagus untuk diikuti oleh
kalian gitu ya, selain organisasi yang umum ya, ada BEM, ada apa, KPM, ada robotics ya, ada robotics, ada apalagi kalau di FT Batavia Team ya, gitu ya. Kebetulan saya pembimbing untuk robotics dan juga Batavia Team ya. Ya bagus ya, kegiatan-kegiatan kampus selain keislaman juga banyak. Kalau bisa ikut 1 atau 2 kegiatan supaya bertambah wawasan dan keilmuan kita. Oke. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, para mahasiswa yang saya hormati, jadi sesungguhnya PAI itu bertujuan agar mahasiswa menjadi sosok pribadi yang tertib dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur. Pokoknya bagus-bagus lah, yang bagus-bagus ya. Ya, kemudian bisa ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama. Nah, ini salah satu tujuan dari pendidikan agama ya, dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi dan untuk kepentingan manusia. Anda lihat di sini bagaimana harmoninya ya, harmonisnya ya, antar umat beragama saling membantu. Kalau nyebrang kayak di sini nih, saling menyeberangi. Ada yang mau wudhu, dituangkan air wudhunya. Kalau lihat kayak gini, damai nggak kira-kira agama itu? Damai, Pak. Damai. Mana yang dibandingkan sama kita dengar bom di sana sini. Aduh ya, jadi agama itu jadi dinistakan dengan kegiatan-kegiatan terorisme. Ya, ini yang tidak benar sesungguhnya ya. Razi ya. Mana Razi? Kamu lagi di mana? Di laut nih? Enggak. Oh. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi setuju ya kalau agama itu menghantarkan kita menjadi orang yang lebih beradab gitu ya. Setuju, Pak. Setuju, menjadi lebih beradab, lebih toleran dengan yang lain ya. Dengan agama yang lain lebih toleran dan seterusnya. Itulah tujuan PAI diajarkan, dan saya bertugas membimbing Anda menjadi mahasiswa yang memahami agama secara kafah ya, secara benar gitu ya, tidak keliru. Gitu. Coba kita lihat di sini potret toleransi ya, pas buka puasa bersama ya, ini ya. Ini potret buka puasa bersama ya, Masya Allah ya, yang biksu ikut membagikan ya, kawan-kawan yang Chinese ya ikut membagikan ya saat berbuka puasa ya, Masya Allah ya. Damai ya kelihatannya, aska ya. Alhamdulillah gitu. Inilah sebetulnya potret yang diidamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pertentangan, kekacauan, bukan permusuhan, pertikaian, bukan, tetapi damai Indonesiaku. Oke. Saya pikir itu materi kita hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kalau saya tanya-tanya gitu satu-satu menjadi nggak ngantuk ya. Kalau dengerin aja ngantuk nggak? Ngantuk ya. Kalau dengerin ceramah, apalagi videonya di off, nah udah sambil meluk bantal guling, ya silakan Pak Yusro ceramah, aku tidur, gitu. Ya mudah-mudahan setiap pertemuan kita ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Ya, mungkin 1-2 pertemuan ke depan saya yang masih mendominasi untuk memberikan pencerahan ya. Nanti pekan berikutnya Anda bergantian untuk memberikan
masukan ya berdasarkan tema-tema kelompok yang nanti akan saya buat pekan ini ya. Nanti tema kelompoknya akan saya buat, makalah, tugas makalah dan PPT-nya gitu. Ya, di sini ada berapa orang ya? PJ-nya Umar ya? Iya, Pak. Ada 42 ya. Untuk pendidikan agama Islam, saya lihat dulu absennya. Ini gabung sama prodi yang lain nggak? Enggak, ini FT dong, Pak. Oh, FT aja ini? Iya, FT. FT tapi STI saja ya, karena biasanya saya mengajar satu kelas itu ada 60, ternyata ada 3 atau 4 prodi yang berbeda. Tapi kalau ini hanya satu prodi ya? Iya, betul. Berarti kalau ada sekitar 10 tema, 10 sub pokok bahasan, jadi satu kelompoknya sekitar 4 orang ya. Untuk STI kita yang terdaftar di saya ada 46, Pak. 46 berarti ya. 46 dibagi 10. Bagi 10 kelompok berapa tuh? Ada yang 4, ada yang 5 sebenarnya, Pak. Iya, 4 atau 5 ya. Nanti yang 5, 4 kerja, 1 baca doa. Ya. Nah, nanti saya akan buatkan tema atau subpokok bahasan dan kelompoknya. Kelompoknya saya aja yang menentukan ya. Boleh, Pak. Supaya seimbang antara ikhwan dan akhwatnya gitu ya. Jadi kalau enggak nanti kumpul semua ibu-ibunya. Alia, Salva, Rosa, sama Nia satu kelompok ya. Nah, nanti supaya dibagi rata ya. Ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya gitu. Oke. Cukup hari ini sudah di screenshot Umar. Bentar Pak, saya berarti ya, berarti ada berapa orang yang nggak hadir ya? 3 orang ya. Nanti kamu update ke saya siapa yang tidak hadir hari ini. Terima kasih para mahasiswa. Mohon maaf kalau saya geser dari hari Senin ya. Nah, itulah saya gitu. Bukan itulah saya. Saya memang terkadang ada agenda-agenda yang unpredictable ya. Saya harus, tapi tetap komitmen untuk tetap ada ya di setiap pekannya gitu. Terima kasih atas atensi Anda semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.